Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat pagi, ketemu lagi dengan channel Al-Mahya dengan saya Andika. Teman-teman, di sini ada berita yang cukup menggembirakan untuk teman-teman yang ingin mendaftar di tenaga teknis. Ya, ini Pemprov Jatim telah mengawali pembukaan tenaga teknis di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2022 pada tanggal 7 bulan 11 kemarin. Ya, ini sudah diumumkan sejak kemarin ya teman-teman. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah teman-teman selain honorer bisa mendaftar di tenaga teknis ini? Ya, pertanyaan kedua, apakah orang dari luar pemerintah Jawa Timur itu bisa mendaftar di tenaga teknis ini? Nah, untuk video lengkapnya teman-teman simak secara lengkap video ini secara utuh biar teman-teman mendapatkan informasi yang utuh. Ya, teman-teman. Sebelum lanjut, silakan subscribe channel ini sekarang juga. Dan untuk kamu yang ingin mempersiapkan diri menghadapi tes P3K, silakan miliki buku ini. Alhamdulillah di tahun lalu banyak teman-teman kita yang berhasil tembus CPNS setelah memiliki modul-modul dari kami. Tahun ini giliran Anda. Caranya silakan klik link yang ada pada kolom deskripsi di bawah. Nah, di sini dari bkdjatimprof.go.id telah mengumumkan ya rekrutmen P3K 2022 ya. Nah, kalau teman-teman lihat, kalau kita klik ini maka akan diarahkan pada tampilan ini. Di sini teman-teman bisa mendownload ya. Jadi saya sarankan teman-teman buka BKD daerah teman-teman masing-masing atau kementerian yang teman-teman ingin tuju. Nah, kita ambil sampel contoh di BKD Jatim. Di sini teman-teman bisa lihat, download pengumumannya, bisa download surat pernyataan 5 poin. Ini nanti yang pakai e-materai ya, saya sudah jelaskan pada video sebelumnya. Ada surat lamaran, surat keterangan pengalaman kerja, surat keterangan telah bekerja pada instansi, surat keterangan disabilitas. Ya, teman-teman bisa download ya di sini. Nah, kita lihat ya teman-teman, coba kita download ya. Nah, isinya adalah seperti ini. Nah, di sini menjawab pertanyaan kita yang pertama tadi, apakah ini bisa didaftar oleh umum? Kalau kita mengacu pada Permen Pan RB, kita melihat di situ pengumumannya bahwa ini bisa didaftar oleh teman-teman yang berasal dari swasta. Tetapi kita lihat penjelasan dari BKD masing-masing setiap daerah, apakah bisa atau tidak. Ya, di sini diumumkan ya, pemerintah Provinsi Jawa Timur Sekretariat Daerah Jalan Pahlawan bla 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 nomor 8107705/204/2022 tentang penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tenaga teknis di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2022 ya teman-teman. Nah, ini langsung kita bahas saja langsung pada intinya ya di sini. Ketentuan umum pendaftar P3K tenaga teknis. Usia paling rendah 20 tahun, paling tinggi 57 tahun. Pelamar hanya dapat melamar satu formasi P3K tenaga teknis pada satu instansi dan satu jabatan. Dalam hal pelamar diketahui melamar lebih dari satu instansi, jenis jabatan atau menggunakan dua nomor induk kependudukan yang berbeda, pelamar dinyatakan gugur ya, atau dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi pastikan teman-teman cuma hanya melamar pada satu formasi, pada satu instansi, dan pada satu jabatan ya. Persyaratan yang teman-teman harus penuhi: 1. Scan surat pernyataan 5 poin. Ini tadi bisa di-download di halaman depan ya, yang sudah ditandatangani dan dibubuhi e-materai. Cara membubuhi e-materai sudah saya jelaskan pada video sebelumnya. Yang kedua, scan surat lamaran sesuai dengan persyaratan yang sudah ditandatangani dan dibubuhi e-materai dengan ketentuan surat lamaran yang ditujukan kepada Ibu Gubernur Jawa Timur di Surabaya ya, juga dibubuhi oleh e-materai. Selanjutnya yang ketiga, scan surat keterangan memiliki masa kerja. Nah, ini menjawab salah satu pertanyaan teman-teman. Sesuai dengan formasi jabatan fungsional yang dilamar dengan masa kerja paling singkat 2 tahun di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Timur. Nah, ini di bold tebal. Artinya di sini menjawab bahwa
Untuk tenaga teknis di Jawa Timur hanya bisa dilamar oleh honorer ya, karena mempersyaratkan masa kerja 2 tahun di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk jenjang pemula, terampil, dan ahli pertama. Artinya sudah jelas ya, untuk honorer teknis di Jawa Timur untuk honorer. Padahal kalau mengacu pada surat permentan RB itu bisa juga dari swasta. Tetapi ini kembali lagi kepada kebijakan masing-masing daerah. Kita tunggu untuk daerah lain apakah membuka untuk umum atau tidak. Ini juga menjawab pertanyaan kepada teman-teman yang bertanya apakah bisa dari luar daerah tertentu melamar pada daerah tertentu. Itu tergantung dari kebijakan masing-masing pemerintah daerah masing-masing. Ya, kalau di sini disebutkan wajib ya dari di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Timur. Oke, terjawab ya teman-teman. Nah, yang keempat, scan KTP asli atau surat keterangan asli. Yang kelima, scan ijazah atau bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri telah memperoleh surat keputusan penyetaraan ijazah dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan. Oke, yang keenam, scan transkrip nilai asli. Yang ketujuh, pas foto. Nah, teman-teman, apa saja persyaratan khusus teman-teman mungkin bisa baca sendiri nanti ya, download ya. Yang ingin saya sampaikan di sini ya, teman-teman. Ini adalah tahapan pelaksanaannya, tetapi kalau saya lihat di pengumuman tadi ada update jadwalnya teman-teman. Oke, nah tata cara pendaftaran ya ini sudah juga dijelaskan melalui SSCASN atau langsung juga ke bkdjatimprof.go.id rekrutmen P3K 2022. Pendaftaran dan seleksi administrasi hanya berdasarkan hasil verifikasi dokumen pada halaman sscsnbkn.go.id. Hati-hati gugur di seleksi administrasi ya teman-teman. Tahun lalu banyak yang gugur di seleksi administrasi. Oke teman-teman. Nah ini informasi lain-lainnya. Yang paling penting di sini teman-teman juga bisa melihat nama jabatan yang dibuka, kualifikasi pendidikan, jumlah formasi serta unit penempatannya. Ya, ini teman-teman bisa lihat ya dengan jelas. Nah, di sini saya mau menginformasikan kepada teman-teman yang ingin mendaftar di dinas PU di Provinsi Jatim ataupun provinsi yang lain ya, itu saya memiliki buku ini ya, stoknya tinggal sedikit. Siapa cepat dia yang dapat ya, teman-teman. Silakan order buku PU ini sekarang juga. Di dalamnya juga ada soal pembina jasa konstruksi. Melalui modul yang kami siapkan di tahun lalu, sangat banyak teman-teman seluruh Indonesia yang memiliki modul kami. Alhamdulillah sangat banyak yang terbantu lulus masuk di Kementerian PUPR. Sekarang giliran teman-teman. Oke, teman-teman yang ingin memiliki buku ini silakan klik link yang ada di bawah. Oke, teman-teman. Di sini kalau lihat teman-teman, kalau mau cari ya, coba kita cari untuk teknik sipil. Teknik sipil. Ya, biasanya tuh. Nah, ini untuk pembina jasa konstruksi ya, teman-teman bisa lihat di sini. Ini dibuka 2 formasi ya. Saya lulus di pembina jasa konstruksi dan saya merangkum buku ini dari pengalaman tes saya, dari pengalaman teman-teman yang lulus di tahun lalu, yang lulus juga di pembina jasa konstruksi. Makanya buku ini sangat update dan sangat bermanfaat bagi teman-teman yang ingin mendaftar di pembina jasa konstruksi maupun di bidang teknik sipil lainnya, yang terutama bidang Kementerian PUPR ke dinas PUPR ya. Nah, coba kita lihat lagi untuk pangan cukup banyak ya. Ini ada teknik jalan jembatan juga ya yang dibuka di Pemprov Jatim. Wow, cukup banyak teman-teman. Ada 30 orang. Ada 30 formasi yang dibutuhkan. Ini sangat-sangat berpeluang besar bagi teman-teman yang ada di Pemprov Jatim untuk mendaftar di teknik jalan jembatan. Cukup banyak, 30 formasi ya. Teman-teman bisa miliki buku ini secepatnya. Siapa cepat dia dapat ya. Ada teknik pengairan juga di dalam buku kami itu. Jadi bukunya tinggal sedikit ya teman-teman.
Nanti teman-teman download saja ya file ini, teman-teman bisa lihat formasi apa saja yang disediakan oleh Pemprov Jatim. Saya rasa cukup sekian dulu untuk informasi pada hari ini. Teman-teman silakan update pada BKD daerah masing-masing untuk mengetahui apakah ada dibuka atau tidak, ataukah sudah dibuka untuk formasi teman-teman. Nah, ini lengkap dengan surat pernyataannya. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.